ribuan para waliullah datang kemuliaannya terkadang dari pintu yang sebetulnya dikatakan oleh orang adalah maksiat. Jadi masih menuduh Allah akan membakarmu. Nih Abah yang jamin. Ya. Kenapa? Karena Abah ngerti. Tuhan yang penuh kasih sayang itu mustahil. Tadi semua. Sebagaimana kamu sendiri kepada anakmu. Seburuk-buruknya anakmu. Maka kata tadi kamu lebih. Kasih sayangmu adalah mendahuluinya sahabat. Terutama seorang ibu. Ya. Seorang ibu itu adalah. Maka itulah tadi. Maka ada bahasa sorga di bawah telapak kaki ibu. Tadi sahabat. Maka ayo cintai ibumu. Cintai ibumu. Tapi hai ibu juga kau juga jangan lupa. Kau pun adalah anak dari ibumu. Wahai nenek engkau pun anak dari ibumu. Pada dasarnya. Ingat kata Abah juga. Walaupun kita belajar mencintai. Tapi sebenarnya anakmu bukan anakmu. Ini harus dipahami. Maka marilah. Karena anak kita bukan anak kita. Inilah yang menjadikan persoalan kenapa kalian tidak bisa membuat anak kalian adalah hidup bahagia. Karena kalian terlalu miliki anakmu itu. Begitu kalian menganggap anakmu itu milik kalian. Allah melepaskannya. Sahabat, maka marilah. Kurang apa contoh Nabi Nuh dengan Kan'an. Dan Allah yang mengatakan, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli. Dia bukan keluargamu. Dia bukan anakmu. Ingat itu. Ya sahabat. Maka kurang apa indahnya Al-Quran. Seorang ayah yang soleh dengan istri yang gak soleh. Dan anak yang gak soleh. Nabi Nuh namanya. Seorang suami yang soleh Nabi Lut. Dengan istri yang tidak soleha. Dan anak yang tidak soleh. Nabi Lut. Sahabat. Tapi ada seorang wanita yang soleha. Aisyah. Menikah dengan Fir'aun yang tidak soleh. Selamat. Maka siapapun kamu tidak ada alasan untuk pulang pada Allah. Walaupun suamimu, wahai perempuan, jangan jadikan alasan suamimu adalah tidak beriman. Dan lantas kau mengatakan, wah suami saya juga hancur, maka saya pun akan hancur. Inilah kesalahan. Walaupun Al-Quran mengisahkan tentang keluarga ideal. Ibrahim suami yang soleh. Untuk istri yang soleha. Dengan anak yang soleh. Itulah Ismail dan Yakub dari semua. Ya. Apa namanya? Ishak sahabat. Jadi marilah kita pahami. Jadi dari bikana makana biyakunu mayakunu ini jelaslah sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya segalanya datang dari maka. Apalagi baknya itu adalah. Maka ada hukum bak di sini ada sahabat. Ya. Apa namanya? Bahwa ada bak zaidah. Ada ba asli, ada ba isti'anah, ada musahabah, ya. Maka disinilah kenapa kita adalah apa namanya dikatakan oleh baginda Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u, ya. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala kebaikan tidak ada dengan bismillahirrahmanirrahim, karena dia adalah fahuwa aqta'u. Wa abdaru adalah wa azzamu karena di sini artinya adalah nakisun wa qalilul barakati. Artinya nakisun wa qalilul barakati tanpa bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka itulah kenapa sebelum makan, sebelum apa baca bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa samiun alim. Kemudian baca bismillahi majreha wa mursaha pada saat kamu jalan. Pada saat melakukan sholat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Tapi pahami. Kalau kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tapi masih menganggap Allah itu menyiksamu, membakarmu dalam neraka jahanam, berarti gagallah penilaianmu kepada Tuhanmu yang bismillahirrahmanirrahim itu. Padahal bismillahirrahmanirrahim ini Abah menulis dalam beberapa catatan kaki ya dari kitab adalah Tankihul Qaul Al-Hasis fi Syarhi adalah Lubbabil Hadis karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Abah sudah membahasnya dalam bawah huruf ba dari kata
Bariul baroya. Itulah kenapa bismillahirrahmanirrahim itu mulia. Itulah kata bismillahirrahmanirrahim itu akan menghapuskan neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel, neraka syakor. Karena itu hanya istilah-istilah Tuhan dalam rangka sekolah buat mendidik kita menjadi baik. Kalau tidak rugi, kamu tidak akan ngerti untung. Itulah neraka. Kalau kamu tidak kena musibah, kamu tidak akan mengambil manfaat daripada apa musibah itu. Itulah neraka. Kalau tidak berada pada kegelapan, kamu tidak akan mengerti bagaimana enaknya terang. Itulah neraka, kegelapan itu. Kalau tidak sakit, kamu tidak akan bisa mensyukuri sehat. Itulah sakit, itu neraka. Kalau seandainya tidak pailit, bagaimana kau akan merasakan rizki yang kecil dari Allah pada saat kamu tidak mengerti. Sesungguhnya pailitmu itu adalah neraka. Yang Allah ingin mendidik supaya hatimu berhati tapi tak merasa. Nah disinilah. Sehingga kita dengan nikmat yang kecil akan merasakan nikmat yang besar. Maka disitulah sahabat pada saat kamu ngasih diminumi potrowali, dikasih potrowali, dikasih potrowali, maka begitu minum air putih, engkau akan merasakan manis air putih itu. Setelah kau mengalami kepahitan, setelah engkau mengalami kegagalan, setelah engkau mengalami musibah, setelah kau mengalami masalah, setelah engkau lepas dari sakit gigi, aduh ya Allah terima kasih. Setelah kami selesai dari penyakit matamu, terima kasih jelas ya Allah. Itulah sahabat. Neraka itu Allah bicara itu sebetulnya. Ya. Allah sedang ingin membuat kamu itu bisa bersyukur dengan nikmat kecil. Karena tadi baginda Nabi bersabda, "Malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira." Kamu tidak, pada saat kamu tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang kecil, dijamin kamu tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang besar, sahabat. Jadi bicara neraka di situ sebetulnya pendidikan, tarbiyah. Ya, dan kita harus mengerti maksud-maksud Allah. Apalagi kalau Allah sudah menyampaikan ya bahwa di dalam berbagai ayat bismillahirrahmanirrahim walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyalin. Ya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Aktsara syai'in jadala, banyak membantah. Maka banyak ayat dalam Al-Quran bahkan manusia disesatkan oleh perumpamaan. Banyak manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Contoh tadi, menganggap Allah itu penyiksa. Bagaimana mungkin dia dengan segala lautan rahmatnya. Itulah kenapa dia utus Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau Muhammad aku utus sebagai kasih sayang daripada isi alam ini. Tadi semua. Pada saat kamu melihat bagaimana adakah garam, kau merasakan wahai ibu, bagaimana indahnya dapurmu. Ada merica, ada adas, ada lengkuas, ada jahe, ada ketumbar, ada bawang putih, ada bawang merah. Nikmat mana yang kau dustakan? Tadi sahabat. Sesungguhnya Allah itu hanya ingin menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Maka dia cerita tentang neraka itu. Supaya engkau mengerti dan engkau mengambil sekolah dari segala apa yang tidak kau sukai. Karena disinilah sesungguhnya adalah Allah mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara. Kalau kita hanya menyukai apa yang kita sukai, maka kita tidak akan pernah mengerti tentang hakikat ketuhanan itu. Misalnya kita hanya tahu untung dan kita hanya mau tahu untung dan tidak mengerti dan merasakan rugi. Maka bagaimana kau akan menghargai keuntungan itu dari Allah? Itu sebetulnya yang disebut neraka. Jahanam itu. Tadi sesungguhnya. Pahami ya. Kan itulah kenapa. Neraka itu api. Apa yang tidak dimasak oleh api. Bahkan kata Abah. Kita dari tanah. Tanah itu pada saat dia tanah nggak ada artinya apa-apa.
kemudian dipadu dengan air, jadilah dia tanah lempung. Kemudian dia dibentuklah menjadi kendi, dibentuklah menjadi genteng, dibentuklah menjadi bata. Maka ditiup dengan angin, maka keringlah dia. Maka keringlah dia. Setelah kering, dibakar oleh api. Jadilah tembikar yang bagus, bata merah yang kuat, genting yang bagus. Itulah neraka. Jadi neraka itu untuk mendidik kita. Maka di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang. Hidup ini seperti terang-terang kolentrang. Kita ini antara terang dan gelap, antara baik dan buruk. Tadi semua surga dan neraka. Terang-terang kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan. Durukan itu api. Mengisahkan tentang terang-terang kolentrang, silondok. Londok itu bunglon. Karena kita ini manusia, ngaku hamba Allah tapi masih hamba jin. Masih hamba setan. Masih hamba iblis sebenarnya. Kalau kita sadar. Kalau kita masih menyukai orang karena dia mencintai kita dan membenci yang membenci kita, itulah kita di situ itu sebetulnya masih iblis. Kita ini tadi, kalau kita selalu memaksa orang itu mau sesuai dengan keinginan kita, berarti kita ini belum mengerti tentang hidup. Ya, kalau kita ini selalu mengharapkan apa yang kamu inginkan, berarti kita belum mengerti. Ya sahabat. Maka disinilah Allah ciptakan neraka untuk belajar dan memahami. Karena setiap hari ibu-ibu sayuran hijau kemudian dimasak, jadilah masakan enak. Seorang chef, ikan bakar, apapun. Maka sesungguhnya api itulah guru daripada semua makanan itu. Nerakalah guru surga itu sahabat. Penderitaanlah guru kebahagiaanmu itu. Kesusahan itulah guru daripada. Maka tadi di sebalik kesulitan ada kemudahan. Kemarin apa sudah bahas dalam satu tadi apa namanya dalam satu kesulitan ya ada kemudahan. Kemarin apa namanya waktu kata Allah apa? Alam nasrah. Pamay ya'mal mis'a apa namanya? Allah berikan kepadamu ya alam nasrah laka sadrak wa dhananka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Di situ pun sebetulnya Allah sudah jelas. Kesulitan itu surat Al-Insyirah itu bukan untuk menyusahkanmu. Kenapa alam nasrah itu menggunakan istifham? Adalah untuk digunakan bertanya, kalimat bertanya takriri supaya Allah ingin menegaskan penegasan yang paling tegas itu adalah dengan bertanya. Itulah istifham dari sahabat. Maka disinilah harus kita paham. Maka di dalam surat Al-Insyirah ya, yang Abah suka bahas tentang surat Al-Insyirah tadi semua ya, bagaimana begitu jelasnya Allah memberikan kemudahan kepada kita adalah apa namanya fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri usra ya. Maka di situ ada dua isim ma'rifat dan ada dua isim nakirah gitu. Kemarin kita sudah bahas tapi nggak salah lagi. Dua isim ma'rifat itu berarti satu persoalan. Satu persoalan itu dari dua isim ma'rifat tapi satu. Tapi dua isim nakirah berarti ada dua solusi. Di sebalik ada makanya kita kemarin sudah bahas ya tadi tentang makna ini ya. Yang begitu jelas kepada kita adalah bagaimana kita memahami firman ini dengan baik tadi semua ya. Bahwa sesungguhnya dalam di sebalik kesulitan itu adalah ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita tadi semua ya, yang apa namanya yang harus kita pahami dengan baik tadi semua ya. Kalau tidak berarti kita ini adalah akan tertipu tadi semua ya. Itulah mana Bismillahirrahmanirrahim ya sahabat tadi semua adalah bahwa mana Bismillahirrahmanirrahim ini adalah
Dari mulai baknya adalah Bariul Baroya. Dari kitab Tankihul Qaul Al-Hasis ada fi syarhi Lubabil hadis ini, bahwa shinnya adalah Satarul Khotoya, adalah Allah itu adalah penutup kesalahan manusia. Jadi kalau begitu, apa yang kamu takutkan? Aja. Maka pantas para aulia Allah, orang dikasih Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Ya. Karena sesungguhnya tadi semua kekasih-kekasih Allah itu tiada lagi, karena saking percayanya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, selamatlah kamu sebenarnya. Kan tadi semua. Maka baknya dalam baca Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan Bariul Baroya, pencipta. Shin Satarul Khotoya adalah adalah penutup kesalahan manusia. Adalah huruf mimnya di sana adalah menggambarkan bagaimana huruf mim adalah di sana adalah dijelaskan adalah tentang al-manan bil atoya, yang dermawan. Bahkan Allah mengatakan adalah Allah salah satu asma Allah Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah. Dia adalah memberi kepadamu tanpa kamu minta. Itulah Al-Karim. Dermawan, sahabat. Kenapa Allah menyukai orang dermawan? Karena Allah itu dermawan. Maka itu anna uhibbu ala syakha. Aku mencintai orang-orang dermawan, sahabat. Maka itulah kenapa kalau kamu ingin segera dijemput oleh Allah dengan cinta Allah, maka disitulah kalau kamu mau takwa tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, ayo, kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ahsin kama ahsanallahu ilaika. Yang pertama, banyaklah infak sedekah. Yang kedua adalah tahanlah marahmu. Karena pada saat kamu marah, sesungguhnya kamu itu belum paham dari semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan manusia. Itulah. Maka di ayat yang lain, alladzina amanu wa hajaru wa jarfi amwali. Ayo berkorbanlah. Iman dan hijrahmu itu membutuhkan amwal, harta. Tadi. Maka dalam lan tanalul birra hatta tunfiq, lan Allah menggunakan nun, artinya tidak akan pernah kamu disebut orang beriman sebelum kamu mengeluarkan apa yang kamu miliki. Kan tadi Allah itu dah huruf mimnya adalah al-manan bil atoya, artinya yang dermawan, yang murah hatinya dan murah pemberiannya, murah maafnya, sahabat. Yang kata Abah, yang berkaitan dengan makhluklah yang susah. Kalau Allah maha pemaaf, makhluk, nah inilah kenapa yang tadi Abah bahas. Kenapa kita ini akan diulang karena hubungannya dengan manusia, bukan dengan Allah. Ingat kata Abah juga, dosa dengan Allah itu walaupun sebanyak buih di lautan, kata Allah, sebanyak pasir, sebanyak jumlah makhluk yang bernafas, Allah akan memaafkan segala kesalahan. Pahami itu. Allah memaafkan kesalahanmu. Tapi sebiji zarah kepada manusia, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka disinilah persoalan kita. Kebanyakan adalah hakul adam, berkaitan dengan manusia. Janji kita, kebencian kita, kemarahan kita. Karena kita belum memahami tentang neraka itu sendiri. Yang harus kita pahami. Maka dijelaskan adalah oleh Allah juga adalah tentang bahwa huruf mim dan huruf Allah adalah kasyiful balaya, ada penyingkap kesusahan. Ya, maka itulah kenapa pada saat engkau tidak gelisah, sebutkan namanya di hatimu. Itulah Abu Bakar As-Siddiq pada saat ketakutan di Gua Hira berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat supaya aku tenang." Maka wahai Abu Bakar, sebutkanlah di hatimu nama dia. Allah, 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 Allah di hatimu. Dengan penuh kerendahan, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepasrahan. Allahu, Allahu, Allahu. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku lupa? Ingatkan kembali saja Abu Bakar.
Maka disinilah sekarang Thariqat Naqsabandiyah menggunakan zikir hobi, menyebut nama asma di hati. Tapi ayo tinggal leburkan bagaimana betapa butuhnya kita, fakirnya kepada kita. Ingat, kita ini ada yang diadakan. Berarti dialah yang sebenarnya ada. Dia yang sebenarnya ada, yang dapat menolongmu, yang ada, yang diadakan itu. Kamu tidak punya daya dan kekuatan kecuali diberikan daya oleh dia. Kamu tidak bisa melihatnya kecuali engkau diberikan basor oleh dia. Kamu tidak bisa mendengar kecuali dengan sama dia. Kamu tidak bisa berkalam kecuali dengan kalam dia. Maka ayolah ikhlas hari ini. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasul. Ayo jadikan tubuhmu Muhammadin nabiyya wa rasul. Ruhmu adalah Muhammad. Tubuhmu pun Muhammad. Muhammad Zahir dan Muhammad Batin. Ya. Dan ruhmu adalah cipratan dari Ahad yang bernama Ahmad. Sahabat. Ya, pahami. Jadi dijelaskan lafaz Allah adalah kasyiful baloya, penyingkap kesusahan. Sebutkan di hatimu. Pada saat engkau takut, sebutkanlah di hatimu. Dengan penuh pengharapan kepada dia. Allah. Maka disinilah di multajam Allah. Kamu harus bicara. Untuk apa? Menghapuskan catatan karmamu dengan manusia. Di kehidupan ini, kehidupan lalu, kehidupan yang lalu. Karena itulah penghalang kami. Bukan Allah. Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Tapi kita terhalang oleh diri kita dengan apa? Di antaranya karena terhalang dengan dosa sesama manusia di antara kita. Karena manusia bukan maha pemaaf. Manusia bukan maha pengampun. Manusia bukan Ra'ufur Rahim. Manusia tidak Ghafurur Rahim. Dan manusia bukan As-Sabur. Tidak akan memiliki kesabaran untuk mengampuni. Maka oleh karena itulah. Lebih baik kita jadi jiwa pemaaf supaya dimaafkan. Marilah jiwa yang sabar supaya orang lain sabar kepada kita. Dengan kesalahan-kesalahan kita. Sahabat. Inilah kunci-kunci harus dipahami. Kata Ar-Rahman adalah mu'tiul atoya. Maka pemberi segala pemberian. Coba. Kurang apa? Kata Abah. Kalau kamu masih punya anggapan, Mas Usman, bahwa neraka jahanam itu akan membakar kamu, berarti kamu belum kenal pada Allah. Dari semua. Ya. Dan kau telah membenturkan neraka jahanam itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, aku ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan bi asma. Namakulah. Tadi maka dikatakan. Kata Allah itu adalah kasyiful baloya. Penyingkap kesusahan musibah. Tadi. Penderitaan. Sebutkan di multajam hatimu. Tangguhkan lidah. Rapatkan gigi. Bicara bukan dengan lisan dohirmu. Tapi dengan lisan batin. Ya. Inilah yang mungkin barangkali hari ini selalu. Ya Allah, ya Allah. Atau dikit. La ilah. Sekarang cukuplah. Tadarru'an. Dengan tadarru'. Dari semua. Dan penuh dengan rasa fakir pada Allah. Kenapa fakir? Karena aku tidak ada. Kalau bukan adanya dia. Asbak kayu ini nggak ada. Kalau bukan adanya kayu. Kayulah yang dahulu. Sebelum adanya asbak kayu. Inilah yang harus dipahami sahabat. Kita pun sama. Dialah ada yang sudah ada. Sebelum kata ada. Itu ada. Karena kita ada yang diadakan. Bukan ada yang sebenarnya. Maka disitulah. Dengan penuh penghambaan. Karena kamu ada yang diadakan. Tinggal kamu leburkan. Buat frekuensi. Satukan frekuensinya. Supaya kamu ada vibrasi. Dan ada resonansi. Di situ sebetulnya kuncinya. Jadi itulah. Kemudian kata Rahman adalah mu'tiul atoya. Maha pemberi. Dan kata Ar-Rahim adalah ghafirul khotoya. Pengampun segala kesalahan. Terus di mana kamu akan dibakar api neraka jahanam itu Mas Usman? Tadi semua. Orang yang masih menganggap Allah itu bahkan menyiksa kamu. Membakar kamu. Itu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Telah menuduh Allah bukan pada tempatnya. Padahal dia sudah mengatakan. Semuanya sudah ditutup dalam satu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa isi Al-Quran. Kecuali surat At-Taubah. Diawali Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimah yang diajarkan. Innahu min Sulaimana. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Dan itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi kepada kita adalah kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Karena tanpa bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtau wa abtaru wa azzamu adalah memiliki makna yang sangat nakisun wa qalilul barakah. Sedikit barakah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi seumpama adalah kuda yang tidak punya ekor, sahabat. Ya. Dan disinilah yang harus pahami. Nah, tinggal kita bagaimana memahami mati tobi'i, mati maknawi, mati syirri, mati hisi. Ada fana fil bako, ada fana filah, fana fil fana, fana fil syariah. Itu saja. Untuk meleburkan kamu. Kamu tidak ada, dia yang ada. Kamu ada, dia tidak ada. Itu masalahnya. Kenapa kamu harus menekuk lidah? Mematikan lidahmu. Dari semua. Ya. Nah ini ya. Makanya kalau seandainya ini sudah kamu pahami, indah sahabat, ya, maka keindahan dari semua ya. Jadi insya Allah. Jadi sebenarnya disebut neraka itu tadi. Maka kata Allah di sebalik neraka ada surga. Itu di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah, itu di sebalik kegelapan itu ada cahaya. Tadi semua. Ya. Maka Allah berfirman dalam sebuah ayat sahabat yang tadi semua ya. Maka tadi harus dipahami tentang perumpamaan tadi dari Allah. Ada satu ayat yang Allah ingatkan adalah inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya tidak ada kekuatan bagimu. Hei iblis. Siapa iblis itu? Adalah pikiran buruk iblis itu. Hei pembisik. Hei diri palsu. Hei diri ego. Hei jasad. Gitu kan tadi. Yang mudah marah karena orang menjelekkanmu. Karena orang menghinamu. Karena orang memfitnahmu. Karena orang tidak menghormatimu. Karena orang tidak turut sama kamu. Karena orang pendapatnya berseberangan dengan kamu. Berarti sesungguhnya itulah diri palsu. Itulah sesungguhnya yang bisa membuat kamu neraka. Rasa tersinggung. Itulah neraka. Marah. Itulah neraka. Sahabat. Nah itulah. Maka marilah. Kita tadi kata Allah. Wal kadhiminal ghaidh. Kamu harus mampu menahan marah. Wal afina anin nas. Dan maafkanlah manusia. Barulah kamu akan pindah. Di sebalik kegelapan itu ada cahaya. Maka manusia hanya akan dituntut oleh dua hal. Tadi semua. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Dari neraka menuju surga. Dari kesulitan menuju kemudahan. Dari semua. Ya, dari sakit menuju sehat. Dari rugi menuju untung. Dari marah menuju sabar. Dari syirik menuju tauhid. Maka berpindah. Dan orang-orang yang tutup. Walladina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dulumat. Dari sabar menuju marah. Maka disinilah mari kita lepaskan jiwa palsu kita. Ya, jiwa palsu kita. Maka disinilah fa inna ma'al usri yusran adalah fa-nya adalah harful istinafin. Sebenarnya inna adalah harfu taukidin. Maka sesungguhnya karena inilah persoalan. Manusia belum percaya. Inna itu digunakan. Kan orang nggak percaya di sebalik neraka itu surga. Itu sebetulnya. Di sebalik kerugian itu untung sebenarnya. Di sebalik kegagalan itu berhasil sebenarnya. Di sebalik kemarahan itu adalah hikmah yang dalam pada dirimu itu. Itulah neraka. Itulah. Maka tadi dikaitkan dengan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kamu tidak bisa melihat dari orang yang menghinamu itu adalah Allah gitu, sedang mendidik kamu. Kamu tidak melihat dari orang yang mengambil hakmu itu Allah sedang mendidikmu. Itulah neraka. Kau bisa kompromi dengan itu. Tidak terjebak kepada Ya'juj wa Ma'juj. Maka kau akan surga, sahabat. Inilah kenapa. Jadi sekali lagi, sama Mas Usman. Kalau Allah bicara nar. Di sebalik nar itu nur. Tidak ada nar yang berpisah dengan nur. Ingat itu. Inilah nar dan nur.
Inilah malaikat tadi. Ini maka disebutkan iblis itu gurunya malaikat. Tadi semua. Ya, tadi semua. Sifat api nafsu amarah lah guru daripada nafsu lawamah. Nafsu mulhimah. Bahkan nafsu mutmainah tidak ada tanpa dididik oleh nafsu amarah ini. Maka kata apa? Iblis, neraka itu adalah sekolah. Iblis juga gurunya. Nah, itu. Neraka itu adalah sekolahan untuk kita bisa pulang pada Allah. Tadi semua. Maka selalu kata Abah, kalau seandainya tidak ada iblis dan neraka, tidak ada bisa manusia pulang pada Allah. Ingat itu. Kalau tidak ada penderitaan, kamu tidak akan pernah mengambil hikmah dari kekalahan itu. Maka disinilah sahabat, ambillah semuanya sebagai pelajaran dalam hidupmu. Neraka-neraka itu. Apa bahagia dengan neraka. Setiap ketemu neraka, tanjakan percayalah. Itulah bagaimana sikap bayan tersenyum pada saat ada neraka. Dan Allah pun sudah mengutakan neraka itu pada saat ada badan dan pada saat ada badan dan ada langit dan bumi. Berarti masih ada badan dan ruhmu. Ada jasad dan ruhmu. Fa'ammal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Ya. Fa'ammal ladina syaku, dan orang-orang yang celaka fa finnari lahum fiha zafirun, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka melakukan jeritan kekecewaan karena rugi, jeritan kekecewaan karena dibui karena kamu telah berbuat salah, jeritan kekecewaan karena kamu adalah ketipu, jeritan kekecewaan. Padahal itu semuanya sekolah. Neraka itu sekolah. Sekali lagi kata, maka itulah jin, iblis gurunya para malaikat itu. Mana kata Nabi bahwa sesungguhnya mereka para malaikat itu gurunya adalah jin. Sesungguhnya hawaun, maun, turabun, gurunya adalah narun, kata Abah juga. Tidak ada guci yang indah tanpa dibakar di penghujungnya oleh api. Tuh sahabat, setelah dibakar oleh api, setelah kamu dikusruk karena durukan, karena kamu udah tadi terang-terang kolentrang si londok, si bunglon yang jatuh ke api, bahasa Indonesianya. Siapa bunglon? Ya kita. Terkadang iblis, terkadang jin, terkadang setan. Maka itulah bunglon. Si londok paeh nunutan, dikusruk karena durukan, karena masuk ke dalam neraka. Durukan itu api. Untuk apa api itu? Mendidik kita. Supaya tadi nasi goreng matang, supaya sayuran matang, supaya buah-buahan juga matang, tanpa matahari tidak ada matang, tanpa masalah kamu tidak akan hebat. Tadi semua. Kalau tidak ada, kamu dididik dengan beban yang latihan, kayak orang mengangkat barbel. Pertama kuat 10 kilo. Itulah. Kamu naik lagi 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Lama-lama 100 kilo kamu angkat. Disembali kesulitan. Ada kemudahan. Itulah. Fa inna fa'nya adalah harfu istinafin. Innanya harfu taukidin. Adalah hanya untuk penguat. Ya. Maka ma'a adalah dorof tadi. Fa inna ma'al usri usra. Nah disitu kenapa ada dua isim ma'rifat, adalah inna ma'al usri yusra. Maka usri itu kesulitan. Dan yusron itu artinya kemudahan. Itulah Abah jelaskan. Di dalam bahasa Arab, kemudahan itu ada syahlun, ada yusrun. Tapi Allah di sini menggunakan yusrun. Itu udah ketahuan. Bahwa segala apapun kesulitan, begitu sandarkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata adalah kesulitannya yang diisi dengan kemudahan. Ternyata masalah itulah gurumu. Inilah sahabat, pahami. Nar dan nur. Maka Allah sudah bercerita dalam Al-Quran. Di situ iblis, di situ jin. Jin itu api. Tapi malaikat itu adalah cahayanya. Dan jin itu adalah panasnya. Kamu butuh dua-duanya. Kamu tidak akan hebat tanpa api itu. Karena memang api itu guru daripada angin. Api itu guru daripada air. Air mendidih karena api. Sahabat. Bahkan angin lahir dari api. Api mengatakan. Narun melahirkan hawaun. Hawaun melahirkan maun. Maun melahirkan turabun. Maka disinilah kesalahan iblis. Waktu dia mengatakan anna khairin minhu. Dia hanyalah api.
Dia hanya melihat api sebagai api. Padahal Adam itu adalah api yang sudah menjadi angin. Angin yang sudah jadi air. Air yang sudah jadi tanah. Itulah. Makanya dia berkata, waktu dikatakan, qala ya iblis, malaka alla takuna malah tadi. Masyajidin, hei api, kenapa kamu ngomong sujud pada angin, air, tanah dan air? Gitu kata di semua. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin tadi. Min hamain. Sol dan hama. Karena tanah bercampur dengan air, tanah bercampur dengan air, itulah. Tapi gurunya adalah jin. Maka iblislah gurunya. Gitu. Di semua. Tanpa iblis kata apa? Iblis itu sparring partner pada kita. Siapa iblis itu? Ya Allah. Di semua. Hakikatnya. Jadi tidak akan ada yang bisa melawan iblis kecuali Allah sendiri. Maka bersandar pada Allah. Bersandar pada cahaya. Hilanglah kegelapan. Maka berarti kalau gitu neraka jahanam itulah hanyalah untuk menyekolahkanmu. Tapi kamu harus mengerti hakikatnya. Mengambil pelajaran di dalamnya. Barulah kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tadi semua ya. Maka dikatakan kata Yusron adalah merupakan isrim inna muakhar. Mana khobar innanya ada jumlah dorob. Ya, dari kata khodam inna muqaddam. Tadi semua ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudian bersamaan. Tadi ma'a. Tadi semua adalah. Maka di situ dorfu adalah dorfu makanin. Ya. Jadi inna artinya bersama. Tadi artinya bersama kesulitan. Bersama neraka itu ada surga. Bersama sakit itu ada sembuh. Bersama rugi itu ada untung. Bersama miskin itu ada kaya. Bersama sulit itu ada mudah. Itulah tadi. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Tadi semua sahabat. Ya. Jadi ya Allah indah sekali ya. Indah sekali Allah itu. Indah sekali. Tadi semua. Ya. Tinggal kamu bagaimana kamu bisa memahaminya. Bukan sebagai orang-orang yang hanya salah melihat Ya'juj wa Ma'juj. Jadilah kamu itu bermata satu. Tadi ingat untung, cemberut rugi. Ingat sehat, cemberut sakit. Nah inilah. Karena kamu tidak paham. Tadi semua ya. Nah itu ya sahabat yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita melepaskan tadi semua dan memahami. Dan itulah. Iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Karena kamu ini justru sebaliknya benci pada iblis, malah akhirnya kamu nggak sadar. Iblis mensesatkan kita dengan apa-apa yang kau lihat jauh lebih indah. Bahkan Allah terhalang dengan uang 5.000. Allah terhalang dengan sepeda ontel butut. Tapi kamu naiklah Mercy. Tapi nampaklah Allah. Tuh. Peganglah euro dolar, kelilinglah dunia, tapi nampaklah keindahan nur jamal Allah, nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah. Ini udah susah. Yang dilihatnya neraka terus. Orang yang susah ini Abah boleh simpulkan karena benci dengan neraka. Abah jamin itu. Hari ini mari cintai neraka. Jangan takut neraka. Karena neraka itu sekolah untuk engkau justru bangkit. Jangan salah. Makanya tadilah kata Abah sih, kalau ustadz-ustadz kiai yang nggak ngerti hakikat ini bahaya sebenarnya. Hanya dia mengatakan sesuatu yang dia nggak pahami. Akhirnya dia hanya menakut-nakuti manusia. Kalaupun ibadah takut. Kalaupun dia ibadah pamrih. Hati-hati. Karena kamu nggak ngerti siapa Tuhanmu itu yang sebenarnya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Maka marilah kita lepaskan, ya. Nanti di dalam firman ini sudah jelas, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada kekuatan bagimu hai iblis, hai kesulitan, hai masalah, kecuali engkau menjadi hamba-hambaku yang mukmin. Ya trikon iblis giginya taringan lagi kamu mata di semua. Nah inilah. Maka tadi begitu sebutan iblis ada tanduknya lagi ada di situ. Inilah. Ini
Manusia terdoktrin dengan hal-hal yang sebenarnya. Tidak yang sebenarnya kepada Allah itu. Maka marilah kita maka di ayat ini jelas fa'amal ladina syaku fa pinnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Dan ladina orang-orang yang celaka tadi, orang-orang yang celaka udah Abah jelaskan, fa pinnari lahum fiha, maka tempatnya di dalam neraka. Ya pasti sulit. Kesulitan neraka itu. Rugi tadi, sakit, masalah. Karena ego kita itulah yang menjadikan masalah. Khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Tuh coba kata Allah. Orang yang tadi sudah menderita neraka itu khalidina fiha madamatis samawati wal ar, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Tuh, kemarahan kamu itu, kerugian kamu itu, di penjara kamu itu akan ada selama masih ada jasad dan ruh. Artinya lagi ngomongin kamu lagi hidup. Neraka itu Allahu Akbar. Supaya kamu bahagia. Karena di sini ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurba, jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, jannatul na'im di hatimu, kedamaian, ketenangan. Jannatul firdaus ada di fuadmu, jannatul kurba di sirmu. Kapan? Sekarang semuanya. Berarti kalau begitu sekarang pun kau bisa menatap wajah Allah. Maka tadi, ayo naik Mercy, ayo keliling dunia, ayo punya duit, pandanglah semuanya. Allah semuanya. Ini udah rumah gubuk, ngontrak, susah, penyakitan, banyak hutang, slot, judi online. Pak, terus mau apa? Itulah neraka. Aduh, kamu yang ciptakan neraka sendiri. Wa amal ladina su'idu fabil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Ata'an adalah ghair majdudin tadi. Wa amal ladina syu'idu, dan orang-orang yang bahagia. Ya. Syu'idu bisa atau dibaca adalah syu'idu, ya. Fabil jannati khalidina fiha ma damatis. Sama surga juga selama masih ada badan langit dan bumi. Artinya apa? Kalau langit itu ruhmu, bumi ada badanmu. Surga masih ada langit dan bumi, Pak. Ruh dan badanmu. Neraka pun masih langit dan bumi. Tadi lapar gitu contoh. Kenapa kata Abah juga manusia itu harus diulang? Karena ruh itu tidak bisa ditempeleng. Ruh itu nggak bisa dicubit. Ruh orang yang pernah menyakiti orang tidak akan rasa sakit. Tapi pada saat dimasukkan lagi ke tubuh, rasa lapar, rasa sakit disakiti, rasa senang kamu dibagi, rasa menyayat, itulah bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah tujuannya kamu diulang. Karena hanya tubuhmu yang bisa merasakan sakit. Karena tubuhmu yang bisa merasakan penderitaan. Pada saat kau dihina. Nah disinilah kamu harus lulus. Maka hari ini kau lulus, lepas dari kebaju palsumu itu, maka hari ini pun kau surga sebetulnya. Ini yang Allah katakan, wa amal ladina syu'idu, dan adapun orang-orang bahagia, fabil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Tadi semua tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Rasa kenyang itu selama ada perut. Gitu. Rasa nyaman. Nah, itu. Maka kembali lagi nanti lepas ruhnya. Balikin lagi ke cangkang. Kenapa? Masih belum beres urusannya. Karena engkau ingin dibawa kepada Allah. Bukan lagi membawa. Bukan lagi kepada kamar datu. Bukan pada rupa datu. Tapi harus kembali pada alam tanpa bentuk dan wujud. Itulah arupa datu. Asal kosong kembali pada kosong. Ya. Inilah asalnya kamu ada yang diadakan, kembalikan kepada yang ada. Asalnya kamu yang diadakan, dikasih daya, kembalikan kepada yang punya daya. Asalnya kamu adalah kosong, tidak punya ilmu, kembalikan kepada yang punya ilmu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Surga kamu di sini. Dan setelah itu, kehidupanmu
Di mana Bah? Apakah udah selesai nggak ke sini? Ke sini. Karena kamu akan menikmati yang hari yang tidak ada lagi kesulitan. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min dzaril fana ila daril baqa. Kamu hanya menerima kenikmatan, lahir lagi menerima kenikmatan. Terus semua. Setiap hari semakin indah, setiap hari semakin nikmat. Makanan yang kau makan semakin nikmat, semakin nikmat. Tapi kalau belum, maka akan turun naik. Itu saja. Ya. Maka sekarang manusia sedang belajar berproses turun naik. Yang sudah surga bisa neraka. Yang neraka bisa surga. Balik lagi neraka. Surga. Nah itulah kalau kamu hanya menipu. Kalau kamu senang untung, nanti rugi. Kamu menderita lagi neraka. Tuh. Tapi kalau kamu sudah untung itu surga. Neraka juga surga. Kapan lagi ada neraka? Maka itulah kata Allah, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhat. Surga yang seluas langit dan bumi. Mana nerakanya? Habis sama surga. Mana siksanya? Habis sama bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mana marahnya Allah? Habis sama kasih sayangnya. Gitu. Maka selalulah setiap pagi tekuk lidahmu, rapatkan, ya Allah, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayang. Aduh, kata Allah, dia anak nih ngerti ini. Gitu. Ya Allah, aku berlindung dari kemarahanmu dengan kasih sayang. Siapapun kalian menjadi ulama, maka inilah, berhentilah. Kata Abah juga jadi badut-badut yang sesungguhnya hanya akan mencegal manusia membawa kepada kemusyrikan. Dan inilah kata Abah, dosa. Kenapa sekarang Islam ini kita Indonesia jadi jongos? Saya Menteri Agamanya dibui. Karena berarti metodologi yang ada ini sudah salah. Metodologi yang ada ini sudah syirik. Baik syirik jali. Jadi Allah sudah menegaskan dari awal. Tadi semua. Ya. Maka di dalam ayat yang ke-34 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Tadi semua ya. Di ayat 31 menegaskan bahwa kamu jangan bersandar kepada guru-guru rohanimu itu. Tadi semua akhirnya menipu kamu, dia akan mengambil uangmu. Dan inilah kenapa kata Abah juga Abah muncul, karena banyaknya korban dari orang-orang yang mengaku guru rohani, tetapi yang diambil, yang diperasnya, mengambil uangmu dengan cara batil. Inilah ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la ya'kuluna. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim, Yahudi, Nasr dan lain sebagainya itu siapapun, kiai dan lain sebagainya. Tadi semua ya adalah benar-benar memakan amwalan nasi bil batil, harta benda orang lain dengan cara batil. Sekarang ini bikin ada ustadz ceramah 100 juta, 150 juta. Yang ngumpulinnya orang belangsa, orang susah. Dari semua. Orang ketemu kiai harus ngesot-ngesot. Dari mana itu? Ajaran itu. Tadi semua. Dari mana? Nah inilah. Karena orang sudah keluar dari Al-Quran. Wa yasudduna, dan mereka menghalang-halangi ansab. Malah mereka menghalangi pada Allah. Jangan torikot-torikotan. Jangan hakekatan. Karena mereka ingin disembah, dituhankan. Inilah kembali. Pondok pesantren-pesantren ini harus dikembalikan. Jangan feodal. Karena feodal itu peninggalan Belanda. Inilah kerja senokor gronyo. Maka tadi kata Abah, banyak kiai kita ini penyembah senokor gronyo dan panderplas. Dan si Utsman bin Yahya. Ini yang harus diluruskan. Kalau tidak, kita akan jadi jongos selamanya. Tadi semua. Maka dikatakan, ansabilillah walladzina, dan orang-orang yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna, yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya. Derma. Bikin pondok, bikin apa? Pakai uang dari mana? Coba, ayolah. Kapan lagi kita ini akan meluruskan persoalan ini? Dan juga tadi buat sahabat-sahabat,
Saya ngerti perasaan kalian karena kalian gak paham dengan apa yang disampaikan Trans 7 itu. Sebenarnya juga tidak ada satupun perkara yang datang. Ingat, kalau bukan tamparan dari Allah. Ya, kalau bukan tamparan, ada sih makhluk yang bisa bergerak. Inilah karena kegagalan tauhid orang Islam Indonesia hari ini. Ya. Surat Qur'annya sudah jelas. Tadi semuanya ittakhadu akhbaruhum wa ruhbanahum arbaban, dijadikan Tuhan. Arbab ini kan Allah itu kan tidak ada mufrad apalagi jamak, tapi Tuhan ada jamak yang kalian tuhankan. Arbaban itu dari Rob, Tuhan yang bukan Tuhan yang dituhan-tuhankan. Nah inilah persoalannya. Nah, demikian pula buat kalian-kalian yang menghidupkan hati. Karena tadi, kenapa doa dan dzikir dan sholat tidak berdampak? Karena tadi, kesyirikan. Baik kesyirikan pada manusia. Pada Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, disinilah Allah aja tidak mau merubah. Tadi, Allah tidak mau merubah. Rasulullah pun tidak bisa merubah Abu Thalib. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi semua. Sampai jiwanya dirubah. Bukan jasadnya. Jiwanya. Maka disinilah sesungguhnya. Kenapa ada pal wajibu ada tolabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin. Siapa ahli talqin ini? Orang yang sudah mati. Orang mursyid yang tidak mengaku mursyid. Guru rohani yang tidak pernah merasa jadi guru rohani. Yang tidak akan meminta uang kepada orang. Karena tadi mereka akan mengambil uangmu dengan cara batil. Menipumu. Dan sebagainya. Dengan alasannya wusul. Alasannya liko. Alasannya adalah ma'rifat. Mana ada ma'rifat dengan cara yang demikian. Ya. Maka marilah kita kembalikan kepada, kalau tidak kita ini kapan mau berubah ya. Fa inna dunya mazratul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yasud fil akhirah. Dunia ini ladang. Ingat itu ya. Marilah kita sahabat. Mari rubah ya. Kemudian yang Aba ingin tegaskan di sini, bagaimana cara menghubungkan tadi? Karena selama HP itu tidak terkoneksi, maka tidak ada lah kalian bisa komunikasi. Tidak bisa kalian video call. Sebenarnya kalian bisa video call dengan Allah. Ini bahasanya nih. Asal oleh Allah. Maka disitulah konsep tauhid itu harus matang dari awal. Ilmu nafe, ilmu yang benar-benar ilmu. Yang wajib di atas wajib. Sholat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi kenal pada Allah lebih wajib dari semuanya. Mau ditaruh di mana sholatmu, puasamu, doamu, dikirmu. Kurang apa pelajaran dari Nabi Muhammad? Beliau adalah seorang mursyid, seorang guru, seorang rasul. Tapi tidak pernah. Maka itulah istilah sahabat. Coba kalian tafakur. Kenapa ada istilah sahabat? Tadi ada tabi'in. Tabi'in. Bukan ini murid. Itu hanya. Maka kenapa murid itu dikata aroda? Dan juga kalian yang juga sama. Apalagi pada mursyid kalian. Tadi semua yang udah meninggal. Tadi semua. Ya. Ingat. Beda torikot dengan syariat. Kalau syariat guru di depan ngegeret murid. Ayo sholat. Begini loh takbir. Ini ada udunai ini. Ada mankibah ini. Ada sunat hayat. Ada sunat abad. Ada rukun. Mana rukun 13. Mana rukun kauli fi'li. Bagaimana takbiratul ihram. Bagaimana hukum takbiratul ihram. Bagaimana apa yang disebut qasad. Ta'arad. Ta'yin. Ihram. Mi'raj. Munajat. Tubadil. Apa itu disebut dengan apa namanya muqaranah urfiyah, tuziyah, bastiyah. Cuma ngomong doang. Apa itu disebut Allahu Akbar. Kenapa as-salat mi'rajul mu'minin? Nggak ngerti lagi. Orang syariatnya sendiri sholat aja nggak ngerti. Tadi semua. Inilah yang jadi masalah hari ini. Siapa yang sholat? Kenapa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Kenapa as-salat mi'rajul mu'minin?
Nah, di sini kenapa ada syariat pada tubuhmu, ada torikot pada hatimu, ada hakikat pada ruhmu, ada ma'rifat pada syirmu. Nah, ini juga. Nah, maka tadi baginda Nabi bersabda, la tasyu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah. Tidak sah. Kalau kata Syekh Muhyi, hanya sah tapi tidak makbul. Ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah itu, fikih itu hanya sah. Tetapi tidak makbul. Makbul itu diterima. Nah, jadi kalaupun HP-nya kamu cuci-cuci kayak apa, diwuduin kayak apa, dimandi junub kayak apa, tapi kalau tidak tersambung, nah inilah Allah melarang, wala taqrabus shalat wa antum sukara. Junub kesyirikan, junub kepada Allah, ini lebih utama. Karena itunya dulu, karena yang sana itu sah, kalau yang ininya benar. Itu loh. Bagaimana mungkin membenar sesuatu yang di sini belum benar? Itikadnya. Maka disinilah kenapa dalam Fathul Mu'in, doa ya sholat, sholat ya doa, sholat ya dzikir kata Quran, juga doa. Itulah kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Ini malah menyembah kiai-kiai, mursid-mursid, arbaban, jadikan sandaran kata Allah, dan mereka menghalangi kamu dari Allah. Maka saya menyaksikan banyak mursid susah dalam sakaratil maut. Kenapa? Dia menampung, dia hanya akibat mengambil hak harta daripada si muridnya dengan yang batil. Baca kalian surat Al-A'raf. Semua. Ya. Ini saya selama abah hidup dan abah kenal beberapa mursid, meninggalnya susah. Karena dia mengaku mursid. Ingat itu. Nah, Muqala Sunokor Gronyo sebetulnya tidak boleh menyampaikan itu. Wong nabinya dari awaludini ma'rifatullah kok. Inilah sebetulnya manusia telah dipitnah dan ditipu. Adalah tadi. Makanya akibatnya apa? Al-aqwanu dohiroha girotun. Kata Syatu'illah. Kalau kamu hanya melihat yang dohir ini, semuanya adalah girotun, tipuan. Wabatinuha ibrotun. Tapi karena disitulah kita harus memahami. Ada hakikat, ada syariat, ada hadis. Ada api, ada panas. Yang kamu butuhkan bukan api, tapi panas. Tapi api tidak ada tanpa api itu dari panas. Dan tidak ada api yang nggak ada panas. Karena sesungguhnya api itu wujudnya si panas. Tidak ada gula tanpa si manis. Karena gula itu dari manis. Nah, wujudnya si manis itulah gula. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka tidak bisa syariat dan hakikat. Tadi semua ya yang harus dipahami. Maka sahabat cara menyambungkan, karena tadi kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Pak Budni, sembahlah aku. Nah, bagaimana cara nyembah dia yang laisa kami selihi? Yang dia, yang ada hanya dia. Maka disitulah kita dipahami, tubuh kita dibagi. Syariat untuk tubuhmu hanya untuk melihat fiilnya, bukan kamu yang berbuat. Sahabat. Maka disinilah hikam 126. Hikam 122, jangan mengaku-ngaku amal yang bukan perbuatanmu. Jangan ngaku-ngaku sifat yang bukan sifatmu. Karena dia sifat Allah pada dirimu. Akhirnya manusia mentuhankan manusia. Akhirnya dampaknya. Akibat feodal kalian ini. Islam hancur lebur hari ini. Harus berhadapan dengan guru ngesot kayak bebek. Benar itu guru gembul. Coba ayo rubah hari ini. Karena anak-anak muda sekarang Gen Z tidak akan menerima itu. Beda zamannya. Nah inilah ya. Silakan kalian mau apain tadi semua. Ya. Kebenaran itu harus disampaikan. Jadi kalau ada segala sesuatu riak. Jangan marah. Itu marah itu jadi orang jahil. Justru balikan introspeksi. Karena tidak ada satu perkara yang datang pada diri kita. Kecuali adalah peringatan dari Allah kepada kita. Nah inilah sahabat kata
Maka la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tubuh kita syariat namanya. La ilaha illallah la maksuda illallah. Torikot namanya. Maka kenapa orang torikot berkata ilahi anda maksudi? Karena itulah. Tapi baru maksud. Belum sampai. Maka syariat belajar membenahi diri. Torikot belajar adalah mengenali diri. Hakikat belajar berserah diri. Supaya apa? Makrifat. Supaya kenal kepada sejatinya diri. Nah, itulah yang harusnya kamu adalah tersambung itu. Kenal kepada sejatinya diri. Tadi semua. Karena hanya dia bisa minta pada dia. Da'aya da'u itu adalah itu. Tapi dia tidak ada kalau kamu yang ada. Itulah kata Abah, ada 10 makulat. Istilah dekat. Istilah jauh. Istilah di atas. Istilah di bawah. Kepada Allah itu adalah. Dan termasuk juga sampai pada Allah, bertemu dengan Allah, itu juga harus kamu pahami. Maka di situ ada takwil, ya. Maka akhirnya karena manusia tidak dikenalkan kepada Allah, begitu diomongin dekat, dekatnya kayak apa? Sampai ada ustadz di TV, rasakan sholat kamu dipandang oleh Allah. Kalau kamu dipandang oleh Allah, berarti Allah di luar dirimu. Di semua. Dan itu harusnya kamu pada saat ngomong gitu jelaskan kepada mustami. Bagaimana Allah memandang. Akhirnya sekarang ini orang-orang sadar Allah itu adalah duduk di atas aras, dengan di atas kursi, di arasnya. Sehingga arasnya menjadi lebih besar dari Allah. Kursinya lebih besar dari Allah. Bagaimana dari semua? Dekatnya itu. Karena dekat dengan Allah, peluk kepada makhluk.